to podcast urusan kantor by Easy Helps, tempat aku, kamu, dan kita ngomongin business management dan legal compliance, serta lika-liku yang terjadi di sekitarnya. Masih bersama aku, Lisa Carla dari PT Easy Help Multi Solusindo. Nah, hari ini di episode kali ini aku akan ditemenin sama tim Easy Help di bagian business development. Siapa nih? Halo semuanya, aku Vina dari tim Business Development. Oke, kenapa sih hari ini aku ngundangnya tim Business Development? Karena seperti episode kita kali ini, strategi Business Development biar klien nengok, bukan nolak. Oke, jadi hari ini kita ngobrol santai aja ya, Vin ya. Kita mau ngomongin nih, Vina sebagai Business Development di PT Easy Health Multi Solusindo. Gimana sih kerjaannya, terus strateginya seperti apa sih sebagai seorang BD yang ada di perusahaan yang di bidang jasa atau konsultan ya. Kita check this out, our conversation santai kali ini buat semua Easy Friends. Vin, mungkin banyak beberapa Easy Friends mungkin ya yang kurang, mungkin belum tahu banget bedanya tuh antara business development sama sales. Apakah business development itu juga jualan gitu ya, sebagai kayak seperti roles-nya si sales gitu ya. Kita akan tanya-tanya sedikit ya gitu. Kebetulan juga memang Vina ini satu tim sama aku juga, aku di business development. Jadi kalau menurut aku sih seorang BD itu tidak cuma sekedar dapetin calon klien buat perusahaannya gitu, tapi juga lebih lagi nih peran seorang business development, namanya juga business development. Bagaimana tim itu bisa mengembangkan bisnis yang sudah ada, ya kan? Nah, kalau menurut Vina nih yang sekarang ini nih ya, tugasnya itu sebagai BD-nya Easy Help, sebenarnya tuh kerjaannya BD itu apa sih? Betul banget tadi yang Kak Lisa bilang, kalau sebenarnya sih role BD itu mungkin hampir 11-12 nih sales. Cuman BD itu nggak cuman jualan aja nih teman-teman Easy Friends, tapi BD itu fungsinya juga bisa ngebangun relasi dengan klien dan maintain itu. Jadi selain bangun relasi, kita juga harus pinter-pinter cari peluang, prospektif klien nih teman-teman Easy Friends. Caranya gimana? Nah, jadi sering banget BD juga selain aktif ya, cari-cari info-info terbaru, entah di media sosial, misalnya di LinkedIn atau di Instagram. Kita juga sering banget, kadang kalau ada pameran atau event, ya kan, itu sering kita ikut teman-teman. Nah, itu benar-benar peluang BD buat saling kenalan dengan orang baru. Nah, kalau kita udah ketemu orang baru, itu kan sebagai pintu nih, pintu membuka peluang untuk siapa tahu dia bisa jadi prospektif klien kita. Kita tuh sebagai BD, jadi pokoknya orang kalau kenal kita setidaknya tahu kita ada gitu ya kan, membangun relasi gitu kan. Jadi roles kita ya, peran kita adalah memperkenalkan. Kita memperkenalkan bisnis kita apa sih gitu ya. Apalagi kita sebagai Easy Help memperkenalkan Easy Help tuh bisa bantu ini gitu. Tapi sekedar memperkenalkan dulu aja gitu kan. Nah, terus juga bisa juga kita tanya kebutuhan klien seperti apa gitu. Ya sekedar tanya-tanya aja gitu ya kan. Jadi kan orang tahu prospektif kliennya, jadi tahu ada Easy Helps nih. Nah, betul. Jadi pintu nih, siapa tahu ketika mereka butuh gitu ya jasa yang ada di kita, baru deh ingat ya kan. Ingat kita. Biasa kita baru deh mungkin akan ada salesnya gitu ya. Oke, nah itu kan ternyata BD seperti itu loh gitu ya. Jadi sebagai jembatan pintu dari kita mendapatkan klien. Jadi kita tidak cuma sekedar klien ya, tapi kita kadang juga tugasnya untuk cari partner. Betul, ya kan, partner yang mungkin bisa menambah service kita ke klien ataupun melebarkan lagi bisnis kita supaya kita juga bisa support klien lebih lagi. Ya, jadi ya itu tadi Vina kan sempat bilang lihat-lihat peluang dengan klien ataupun peluang untuk partneran juga gitu. Nah, itu kan kayak kalau misalnya kita lihat BD tugasnya itu ya. Jadi sebenarnya tugasnya BD itu apa sih hari-harinya itu? Nah, kayak mending tanya langsung ya sama Vina ya. Nah, jadi dirimu tuh tiap hari tuh ngapain ya? Cari peluang tuh kayak ngeker gitu ya. Keluar sana, keluar sini, browsing sana, browsing. Nah, apa sih rutinitas Vina tuh sebagai BD di Easy Helps?
yang pertama kita harus cari info dan terupdate kabar-kabar terbaru, tentu saja. Harus kepo. Harus kepo. Nah, cari perspektif kliennya itu disesuaikan Kak dengan bisnis kita. Bisnis Easy Health kan corporate legal secretary service ya, dimana salah satu servisnya itu misalnya SOP dan sertifikasi ISO, dan juga kayak compliance terhadap izin usaha dari berbagai macam industri gitu ya Kak. Perusahaan mana yang kira-kira selain yang membutuhkan nih jasa kita. Nah, dari situ kita bisa bangun relasi pertama-tama misalnya di LinkedIn. Cari tahu siapa yang manajernya atau kira-kira siapa sih yang decision maker-nya. Jadi dirimu tuh cari gitu. Jadi perusahaan-perusahaan banyak ya. Kalau di LinkedIn itu emang banyak banget perusahaan yang join di situ. Gitu ya, sosial media LinkedIn. Jadi kamu searching gitu ya? Iya, misalnya kita kepo ke website perusahaannya dulu. Misalnya kita mau jalin kerjasama nih dengan perspektif klien yang kira-kira perusahaan itu mungkin nih akan butuh jasa Easy Health. Nah itu bisa kepo dulu di website perusahaannya. Kira-kira siapa nih yang berperan decision maker atau manajemen level up ke atas. Nah itu bisa cari di LinkedIn. Itu kita bisa follow dulu. Tapi kan biasanya kalau follow ya ada message dulu kan, nggak bisa langsung follow kan kalau di LinkedIn ya. Jadi PDKT tipis-tipis. PDKT tipis-tipis dulu, baru ketika nanti di SF kita mulai nih tanya-tanya. Tapi nggak langsung jualan ya. Masa kalau langsung jualan itu ntar klien gitu, malah langsung back off gitu ya. Gitu ya. Jadi kenalannya dulu. Halo, saya Afina dari Easy Health gitu ya. Pas di accept baru. Baru tipis-tipis dulu kenalan. Kita ingat ya teman-teman, jangan langsung jualan. Jangan langsung kayak, Bapak membutuhkan ini. Nah, itu nanti langsung dicuekin. Aku kadang suka dapet. Jadi bukannya kita yang kirim, aku yang dapat. Halo Kak, gitu. Halo Ibu, gitu kan. Kita dan ini, oke, nggak apa-apa. Itu cara mereka masing-masing ya kan? Iya, cara masing-masing. Itu cara sales. Ya, gitu ya. Selain itu cek LinkedIn atau PDKT tipis-tipis, kita juga biasanya follow up klien atau perspektif klien atau partnership yang kita kedepannya kita mau ada acara kerjasama. Contohnya seperti apa tuh, Vin? Partneran atau kamu follow up gitu? Follow up ke coworking space. Jadi kebetulan Easy Health akan ada acara nih event gitu ya. Mau tahu nanti tunggu. Ya, itu follow up gimana ketentuannya, perjanjiannya, kayak gitu sih Kak. Ya karena nggak cuma sekedar kita cari prospek klien, tapi kita juga cari partneran tadi seperti aku tadi bilang ya. Jadi saling collapse gitu ya, saling collapse ketika mungkin mereka perlu speaker atau kita perlu space gitu ya untuk event kita. Nah itu kita bisa kerjasama. Nah ini salah satu tugasnya Vina untuk cari partneran seperti itu ya kan. Oke. Terus apa lagi tuh sehari-hari rutinitas kamu tuh? Iya, selain tadi PDKT tipis-tipis, follow up partnership gitu. BD sebagai pintu ya tadi bilangnya, pintu atau gerbang kayak looks-nya gitu loh, untuk mengetahui perusahaan lebih dalam. Nah kita juga riset industri-industri klien di industri-industri tertentu. Selain dengan Easy Health itu servisnya seperti apa? Yang kira-kira bisa kita bantu nih, Easy Health bantu dengan klien yang yang sudah kamu riset itu ya. Oke, nice. Jadi itu kan kira-kira yang rutinitas yang dilakuin sama BD di Easy Health ya. Paling kita cerita dulu kali ya, pengalaman sedikit ke Easy Friends ya. Gimana sih caranya kita kenalan ya, bahasa kenalan lah ya, sama publik atau calon klien kita, prospek klien kita gitu ya. Kadang kita datang ke seminar ya, kadang ke exhibition atau kadang dengan partner suka bikin event kan, jadi kita suka datang gitu ya. Nah di situ tuh kita bisa coba kenalan sama mereka. Boleh dong cerita sedikit pengalaman kalau kita datang ke event-event itu? Biasanya kalau datang ke event itu kalau nggak kita cari info dulu ya Easy Friends atau diundang. Nah kalau diundang tuh bisa langsung daftar nih lewat email. Pas kita datang ke sana ada hal yang harus dipersiapkan. Apa aja? Sebelum kita datang ke exhibition biasanya yang paling penting adalah kartu nama. Ya, atau kalau Easy Friend perusahaannya punya pamflet itu boleh banget dibawa. Tapi yang paling penting adalah kalian harus bawa segepok kartu nama.
Bener banget sih, masih loh. Mas sampai sekarang masih berguna banget kita bawa kartu nama ketika kita datang ke event, exhibition atau seminar apapun, gitu ya. Kalau pamflet mungkin pilihan lah ya. Jadi kadang kita bisa di dalam kartu nama kita kan ada website kita ya, atau kita memang mau bawa pamflet, it's okay. Terus. Nah, habis itu pas di sana itu kan tergantung sesuai dengan tema exhibition apa yang kita datangi. Contohnya kemarin waktu ke event komunitas wirausahawan yang isinya perempuan semua. Oh iya. Kan? Kita datang kita datang itu perkenalan dulu. Biasanya mereka di eventnya satu meja tuh sudah di sitting, di arrange gitu kan sittingnya. Nah, karena di dalam komunitas itu kebetulan wirausahawan dan perempuan semua, itu kan akan lebih mudah sebenarnya Kak sama-sama ngobrolnya. Iya, ngobrol kan sama-sama cewek. Ya udah mulai dari basa-basi dulu. Oh iya gitu berarti. Oh halo, datang sama siapa nih? Iya. Oh gitu ya. Oh aku sendiri gitu. Oh gitu. Apa namanya? Kakaknya dari mana? Gitu kan. Aku dari perusahaan ini. Oh sebagai apa? Gitu. Aku sebagai foundernya. Oke gitu. Terus kalau Mbak dari mana? Dari tadi gitu kan, kita juga basa-basi dulu ya kan gitu. Jadi akhirnya kita open dulu gitu kan, dari mana, apa namanya, perusahaan apa, terus oh ya bergerak di bidang apa gitu kan. Nah ya kita nggak langsung oh ini bakal relevan nih sama service kita ya, we never know gitu ya. Pokoknya yang penting kita ajak ngobrol aja dulu ya kan. Terus kalau udah basa-basi gini-gini, biasanya makin lama makin nyambung nih. Makin bahasa apa-apa, disambung-sambungin sih sebenarnya. Jadi kita kan sama-sama tukang ngobrol ya. Nyambung nggak nyambung, disambung-sambungin. Ketika krik-krik ada aja kita obrolin. Supaya biar kita ya nggak diem-diem satu meja gitu lah ya. Iya. Gitu. Oke, terus kalau udah terus ngomong nih sama lain, nah baru deh keluarkan senjata rahasia dalam kantong. Itu kartu nama. Ya kalau biasanya itu kalau kita tuh closing line gitu, ya kalau misalnya butuh apa-apa ya, ini kartu nama saya ya, boleh minta kartu namanya. Jadi kita saling bertukar kartu nama. Jadi nggak cuma kita doang yang kenalan, kita juga kenalan sama teman baru kita. Gitu. Ya itu salah satu yang kita lakukan ya, untuk approach teman baru, atau mungkin juga bisa jadi prospektif klien kita, ya kan? Oke. Walaupun nggak jadi prospektif klien, bisa menambah itu ya, pertemanan, networking penting banget soalnya. Jadi kita nggak tahu ketika yang kita kenalan itu ya, dia punya event lagi yang kita diundang, why not? Kita kan senang banget nih datang ke event-event yang banyak orang, karena memungkinkan kita untuk kenalan lebih banyak orang lagi. Ada juga kita coba approach lewat online ya. Kadang suka responnya lama atau apa. Nah sementara kalau kelebihannya di approach secara offline kan kita bisa lihat lawan bicara kita, bisa langsung direct ngasih pertukaran infonya itu lebih cepat. Oke ya. Ada plus minusnya memang sih. Jadi kalau misalnya online kita bisa lebih banyak dapat info gitu ya. Kita bisa approach lebih banyak. Tapi kalau misalnya di event kan kita paling ya maksimal dalam acara 2 jam ya berapa banyak sih bisa kita kenalan ya. Kita kan nggak mungkin 100 orang kita kenalan ya, kita ngobrol semua gitu ya kan. Kita nggak ikut acaranya dong, ngobrol doang ya, paling maksimum kita bisa ngobrol sampai 5 atau less than 10 sih biasanya ya itu tapi lebih direct kita bisa kenalannya, halo nih langsung kasih, and then kita tukeran kartu nama. Next step-nya kita bisa kenalin jasa kita dengan kartu nama yang sudah kita dapat. Nice. Nah, kalau tadi kan Vina cerita soal kalau kita coba kenalan, cari network baru gitu ya untuk calon klien kita. Tapi kan ada juga ya yang mereka itu tahu kita dari sosial media kita, gitu kan, dan akhirnya mereka coba untuk kontak kita, ya itu juga lewat kita juga kan. Misalnya kita kenalin lagi untuk tahu kebutuhan mereka gitu ya, kita kayak ngajak meeting gitu. Nah, pernah gak sih dirimu ada pengalaman nih, ini mereka nih mau tahu soal jasa kita. Nah, ketika kita coba untuk lebih dalam lagi nih, supaya apakah mereka benar-benar butuh jasa kita, dirimu punya pengalaman gak sih? Pengalaman di ghostingin atau perspektif klien pernah. Okay. Dicuekin juga pernah, tapi pernah juga disambut hangat. Jadi nggak cuma dalam hubungan aja ya ghosting ya. Kita dalam mencari klien juga kadang
suka di ghostingin. Ya. Kayak gimana tuh? Kayak gimana sih yang di ghostingin sampai atau enggak yang susah dideketin sampai yang humble atau enggak responsif gitu? Yang kita kembali tadi ke awal, pokoknya dalam salah satu tips nih, ketika kita approach prospektif klien itu jangan sampai langsung seperti jualan atau maksa langsung membeberkan ini loh servis kita karena pengalaman kayak gitu Kak, hasilnya 80% saya dicuekin teman-teman di fans karena mungkin merasa kayak apa nih, atau mungkin nggak butuh gitu, butuh sebenarnya, cuma ada di darder di depan udah nih, iya langsung kayak maksudnya gue hilang langsung defensif ya kan. Jadi yang pertama tipsnya adalah sesuaikan gaya komunikasi dengan gaya mereka. Misalnya kalau kita approach itu mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang selevel manager atau itu, sesuaikan bahasanya formal ya. Jangan langsung kayak, hey kalian mau ini nggak kayak gitu. langsung diblok nanti teman-teman. Biasanya kita juga ngajak kenalan, kita kasih deck lah ya. Namanya deck perkenalan gitu kan. Jadi kita kasih tahu, namanya juga kenalan ya, kasih tahu nih Easy Help tuh jasanya apa aja sih gitu kan. Nah di samping itu baru kita tanya, Bapak atau Ibu perusahaannya bergerak di bidang apa sih? Nah itu aja dulu ya kan? Itu dulu. Terus ya nanti setelah tadi sesuaikan gaya bahasa, ada yang formal gitu dan sopan. Terus yang tadi yang kedua, jangan buru-buru jualan. Kita PDKT pelan-pelan dulu, tipis-tipis. Kalau tak kenal maka tak pakai jasa kita. Iya, tapi jasa kita. Kita kenalan dulu ya kan? Gitu. At least tadi benar kata Kalisa, mereka tahu isi help dan servisnya apa. Itu sih yang paling penting dulu ya, kenalannya dulu. Terus yang ketiga, kalau memang nggak tadi ghosting ya, misalnya nggak ada respon, sudah di follow up juga diem aja, ya sudah. Mungkin belum waktunya. Jangan dipaksa. Ya, dan kita nggak tahu. Mungkin next month atau beberapa bulan kemudian dia akhirnya butuh. Ya, semoga dia ingat kita gitu ya. Yang penting kita usaha untuk kenalin jasa kita. Iya, betul. Nice. Jadi memang sih ya, Vin, kita dalam menghadapi calon klien itu beda-beda ya. Kadang ada yang kita mudah untuk atau direspon dari awal gitu ya. Kita bisa juga kadang ya kita slow res ataupun bahkan juga bisa gagal gitu ya. Nah jadi tapi yang kita dapat hari ini nih ya, di episode kali ini nih, kita sebagai business development itu strateginya itu bukan langsung jualan atau nge-push gitu ya. Nah, jadi kita sebagai seorang BD khususnya untuk yang bergerak di business service ini ya, apa sih yang harus kita punya nih sebagai seorang BD dalam mencari peluang itu, Ken? Yang pertama kita harus tahu siapa target market perusahaan kita, service kita, biar lebih spesifik gitu kan nggak mungkin ditawarin perusahaan yang nggak butuh, malah dipaksa-paksa itu mereka juga nggak mau. Jadi kita tadi yang pertama harus kepo-kepo dulu, cari info, cari info. Terus kita tahu siapa target market service perusahaan kita. Terus kira-kira industri mana sih yang cocok, yang sesuai apa yang kita tawarkan jasa perusahaan kita kepada industri tersebut gitu. Terus siapa decision makernya? Tadi kita harus PDKT tipis-tipis dulu, intro perkenalan ya. Jadi itulah sedikit ya rutinitas kita sebagai business development di PT Easy Help Multisellusindo sebagai perusahaan corporate legal secretary, di mana kita memberikan jasa kita untuk membantu untuk support klien-klien kita. Nah, kira-kira kamu ada yang mau ditanyain nggak di seputar kerjaan business development seperti apa? Boleh banget. Atau mungkin kamu juga ada cerita yang ingin kamu bagikan sebagai mungkin easy friend di luar sana, ada juga menjadi business developer di perusahaan konsultan ya atau perusahaan jasa lainnya. Boleh banget nih, mungkin ada suka dan dukanya gitu ya, lebih banyak sukanya dong pastinya. Boleh banget cerita ya ke kita, ataupun mungkin dari Easy Friends yang lagi nonton episode kita kali ini punya topik yang angkat dong topik ini, kayaknya kita bisa saling sharing deh pengalaman kita di industri konsultan ya, industri yang relevan sama kita nih ya, konsultan ataupun jasa lainnya. Boleh DM kita aja ya, yang kita bisa bahas bareng, kita bisa sharing bareng ide-ide kamu yang kamu bagi ke kita, bisa langsung DM atau komen di sosial media kita. Nah biasanya aku yang memperkenalkan sosial media kita ya. Hari ini aku mau minta
Vina yang akan bilang sosial media kita apa aja sih? Apa aja sih, Vin? Kita punya Instagram, langsung aja DM kita @easyhealth.id. Atau kalau mau kepo-kepo service Easy Health apa aja sih, ngapain aja, kali aja perusahaan kalian butuh buat jasa kita, langsung aja kunjungin website kita di www.easyhealth.co.id. Ya, dan juga kan di YouTube nih. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like, nyalakan notifikasi. Oke, itu aja episode kita kali ini, episode yang ngebahas soal strategi business development biar klien nengok bukan nolak. Aku Lisa Carla dan Vina, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.